warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, ya gelap. Ya, listrik mati ini. Wait, tunggu sebentar ya, Bisma akan ambil lilin. Bisma akan nyalakan lilinnya. Nah, it's better, lebih terang tentunya. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan bagaimana seandainya listrik di dunia ini habis? Memang bisa habis. Bisa tentunya, jika kita gunakan terus-menerus dan bahan baku pembuatan listrik habis, tentu listrik di dunia ini akan habis. Lalu, bagaimana solusinya? Ya, energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan sumber energi dari fosil dan keberadaannya di alam sangat melimpah. Contohnya, sinar matahari, arus air, angin, kotoran ternak, sisa hasil pertanian, dan panas bumi. Energi alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik, kita membutuhkan panel surya. Panel surya ini bisa dipasang di atap rumah. Ketika siang hari, sinar matahari akan ditangkap oleh panel surya. Di dalam panel surya, sinar matahari akan diubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini akan dimanfaatkan untuk kebutuhan di dalam rumah. Energi alternatif yang kedua adalah arus air. Arus air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang kita sebut dengan PLTA. Seperti apa cara kerja PLTA? Kita lihat gambar berikut ini. Arus air yang mengalir deras akan menggerakkan kincir air. Nah, kincir air ini akan menggerakkan turbin. Turbin yang bergerak akan dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dapat disalurkan di rumah-rumah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Energi alternatif yang ketiga adalah angin. Nah, angin dapat dimanfaatkan sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Pernahkah kalian melihat kincir angin yang seperti ini? Ya, ini salah satu PLTB. Cara kerjanya adalah angin yang bertiup kencang akan menggerakkan baling-baling kincir angin. Nah, baling-baling ini akan menggerakkan turbin. Dan turbin dapat menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Energi alternatif selanjutnya adalah panas bumi atau geotermal. Nah, tahukah kalian kalau di dalam bumi terdapat panas bumi? Nah, panas ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Perhatikan gambar pembangkit listrik tenaga panas bumi berikut. Secara alami, bumi kita menghasilkan panas yang berada di dalam bumi. Nah, panas bumi ini dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Adapun cara kerjanya, yang pertama, air dimasukkan melalui pipa ke dalam reservoir panas bumi yang berada di bawah tanah melalui pipa injeksi. Panas bumi akan membuat air menguap menjadi uap panas. Nah, uap panas ini dialirkan ke turbin. Turbin akan bergerak akibat tekanan uap panas.
Nah, hal ini akan membuat generator dapat menghasilkan arus listrik yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi alternatif selanjutnya berasal dari tumbuhan. Limbah pertanian seperti jerami, ampas tebu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik biomasa. Energi alternatif selanjutnya berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan dapat menghasilkan gas metana, di mana gas metana ini dapat digunakan sebagai bahan bakar. Berikut merupakan gambar pemanfaatan kotoran hewan untuk kebutuhan memasak di dalam rumah. Energi alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangan sumber energi alternatif? Lihat penjelasan berikut ini. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihannya yang pertama, dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Dan yang ketiga, kelebihannya adalah ramah lingkungan. Adapun kekurangannya, yang pertama, dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudahkah kalian paham dengan penjelasan tadi? Ya, ada tugas untuk kalian berikut ini. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.